Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita diundang oleh Pak Lurah Agus Hari Purwanto di Desa Gedung Adem, Kecamatan Gedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Saat ini saya sedang sama pekerja Pak Lurahnya. Ini para pekerjanya, tadi kita sudah habis ngobrol-ngobrol. Ini tanaman 21 HST. J, selikur dino J. 21 HST, kendalanya tanaman tumbuhnya tidak rata dan ada serangan ulat. Ulate wis netes. Ngoten J. Kali ini saya ditemani pekerjanya yang namanya siapa Mas? Mbah Truno. Mbah Truno dan Mas Eko. Mas Eko dan banyak lagi yang lainnya. Nah, dikenal siji sedino gak bar, pekerjaannya akeh. Loh, astri-astri niku kathah. Nanti kita shoot artis-artis kita yang sedang matur, nanti kita shoot. Oke, ini kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol bareng. Jadi ilmu itu banyak versi, jadi tidak harus menggunakan versi Gusman Bojonegoro, ada versi yang lainnya. Ya Mbah Truno. Jadi versi Mbah Truno ini lahannya yang kurang siap. Nggak usah takut sama Pak Lurah, ada saya. Lahannya awalnya yang kurang siap, trimo di traktor langsung ditanduri. Nah terus di? Namung di deblok ngoten no. Namung di deblok langsung ditanami. Langsung ditanami, jadi tidak melalui olah lahan. Tidak dilotari. Ditulari. Nggih dilotari. Tapi langsung dideblok. Mboten damel diundur-undur ngoten niku mboten. Mboten kirang napis lah. Kirang napis. Jadi kurang maksimal. Padahal sekali lagi saya katakan, saya sependapat dengan Mbah Truno, kunci sukses tanam bawang merah itu ada di olah lahan yang maksimal dan benih yang kualitas. Kalau benih ini memang katanya sudah 2 bulan lebih, bisa jadi awalnya saya berpikir ini benihnya karena tidak bisa tumbuh rata. Menurut saya ini benih yang kurang masa dormansi atau benih yang kurang masa simpan. Tapi kata Mbah Truno ini benihnya sudah siap tanam. Berarti bisa jadi ini lahannya yang kurang maksimal. Dan ini karena biasanya rata-rata di mana-mana itu seperti ini. Pekerja itu tahu apa keinginannya, yang terbaik untuk bawang merahnya. Tapi semua itu atas perintah yang punya. Kadang kita tahu pakai EC itu, golongan insek yang EC itu akan membuat pucuk daun terbakar. Tapi kalau sudah diperintah tetap diaplikasikan. J, masih ngoten? Leres. Jadi terkadang pekerjanya niki kudune ngempal. Terus rukunan ini baiknya seperti apa, terus ada salah satu yang laporan ke atasan. Harusnya ngoten, dadose kersane sinkron. Mungkin nek sampean ndayu Pak Lurah tak kandhani dipenganggu EC, kon nganggo EC, wong aku diperintah yo tebudang, aku tambah ngedumel gak penak. Karena pada dasarnya tanam bawang merah itu harus santai, seneng. Nek langsung sampean muwekso lha yo sampeyan penggawean kon ngebarno, ngedumel. Saya sangat yakin tanamannya itu akan bermasalah. Jadi melakukan atau merawat tanaman bawang merah itu harus dengan senang hati. Jadi nek sampean kok deblok kesel, enek pekerjaan liane aku deblok kesel, kerja yang lainnya. Jadi jangan dipaksakan. Karena pada dasarnya tanam bawang merah itu ada yang bilang tanaman itu mewakili tubuh kita. Nek tubuh sampean merasa kedinginan, berarti tanaman sampean yo melok kanyepen. Nek tubuh sampean kepanasan, tanaman sampean yang merasa panas. Itu banyak yang bilang seperti itu. Dan yang terpenting pokok tanam bawang merah ki yang ngerawat tanam bawang merah gak oleh tukaran karo bojone. Harus dingin. Jadi menjalankan pekerjaan tanam bawang merah itu harus dingin. Sampai ada permasalahan dengan istrinya, imbasnya ke tanaman. Jadi melakukannya dengan senang hati. Yang pekerja ya harus berpikir ini memang tugas saya harus merawat ini dengan baik. Ada Pak Lurah atau tidak, memang karena ini sudah tanggung jawab. Jadi ndak berpunya pikiran neneng Pak Lurah ya ndongsong losor barongan, enggak seperti itu. Ada dan tidaknya Pak Lurah itu sama saja. Jadi kita merawat dengan senang hati.
Itu yang pengalaman yang saya dapat dari ujung kulon sampai ujung timur. Rata-rata seperti itu. Jadi banyak petani yang saya dampingi itu tanamnya langsung 3 ton, 4 ton. Itu rata-rata permasalahan ada di bekerjanya. Ada kurang sinkronnya. Akhirnya ada yang alah beno rusak ya wis eneng sing kudu mari iki kudu waras. Jadi gak sinkron. Jadi pekerja kalau sudah satu lahan di bawang merah itu harus punya satu tujuan, gimana tanaman ini bisa baik. Itu pengalaman saya, Tadi kata Mbah Truno, memang ini sudah diserang ulat dan tadi sudah saya cek ada telurnya, Mbah. Sudah ada telurnya yang tidak bungker, padahal ini musim hujan, harusnya bungker. Dan jika menggunakan insek yang tidak menggunakan untuk pembungker ulat itu, kita menggunakan insek, karena insek itu panas, itu akan mempercepat penetasan. Jadi kalau ada telur, sampean pakai EC. EC itu panas, itu akan mempercepat penetasan ulat itu sendiri. Jadi kalau baru ada telurnya, kita harus menggunakan contoh kecil metomil. Nanti bisa naik di atasnya ada. Jadi jangan terfokus pada ulatnya. Kalau kita terfokus pada ulatnya, ulat yang sampean spray itu mati, muncul telurnya lagi, nanti akan muncul ulatnya lagi. Jadi selain mengobati ulat, kita harus fokus mengobati pembungkeran telur. Nggih, Mbah Truno, leres ngoten nggih. Jadi dan ini sudah dilakukan pemopokan, ini benar. Tadi saya sudah bilang sama Pak Lurahnya itu benar. Tak pikir ini bukan. Itu loh yang sebelahnya itu sudah benar yang dilakukan. Saya bilang seperti itu tadi di sana. Seperti ini benar, tujuannya biar bedengan cepat kesat je. Jadi nek bedengan cepat kesat, tanaman kuwi bisa nyerap nutrisi yang kita berikan. Pada dasarnya gini, PR yang sering saya berikan ke petani bawang merah. Bawang merah itu butuh air, tapi tidak suka air. Jadi dia butuh air, tapi dia tidak suka air. Maksudnya tidak suka air, dia tidak bisa hidup dalam kondisi lembab. Jadi bedengan bener harus seperti ini, gak oleh nermemek ngono kuwi kan lembab aja. Lembab. Jadi lembab nanti pH-nya itu asam. Nutrisi pupuk yang kita berikan sampai guli pupuk mbok guake kuwi lho gak nek manfaate, tidak bisa diserap oleh tanaman. Mubazir. Jadi seperti aplikasi pestisida apapun, baik fungi, insek maupun nutrisi maupun pupuk, itu harus tepat waktu, tepat sasaran, tepat dosis. Jadi kalau belum waktunya tanaman minta makan, ya jangan dikasih makan dulu, dilihat perkembangannya. Habis pupuk dilihat perkembangannya. Ini tanaman tumbuhnya tidak rata, ada yang tumbuh itu agak sedikit melengkung, kurang tegak. Jadi permasalahan terkini ini apa? Ulat atau apa? Ya ulat ya kurang tuh baik. Pertumbuhannya kurang baik. Iya, ini tadi sudah dicek pH-nya itu, coba Mas Dwi dicek di sini lagi berapa Mas Dwi? 6,5. Loh 6,5 itu udah normal, harusnya sudah bisa diserap. Tapi kok nggak bisa ya menyerapnya? Ya kita lihat nanti, Mas Dwi coba ambil satu rumpun Mas. Jajal kita lihat, gak apa-apa, gue cek-cekan. Ini solusinya nanti kita bisa menggunakan akar. Kering. Kok oleh ngoten ya? Padahal yang sebenarnya akar kalau masih masa vegetatif, masa pertumbuhan, panjangnya akar ini harus sama dengan panjang daun. Itu tanaman yang normal. Berarti tanaman ini akarnya tidak bisa makan nutrisi, tidak bisa. Akarnya Jukune sing apik. Ora apa-apa nggo cek-cekan lho. Asal kali Pak Lurah asal. Damel belajar. Mboten, Mbah. Ini lumayan. Rodok sehat sak tek.
Ya loro saiki niki. Hewane bos, Ada hewannya toh? hewan pengganggunya bos. Pertanyaannya ini mupuk kemarin pakai karbofuran mboten? Obat tanah. Obat tanah. Dasar. Dasarane nembel. Berada. Niki enten urip-uripan nggih Mbah sapa meng? Mbah Truno. Mbah Truno nggih enten urip-uripan nggih. Niku lho. Sampeyan ningali. Nggih ta? Ada hewane. Nah niki lho. Heeh. Alit. Lho. Dan niku kan merusak akar. Iki cacing nopo? Cacing itu ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Tapi kalau model seperti ini merugikan. Bukan. Nggih. Cacing panjang itu kan Itu menguntungkan. Bener, sampan subur itu. tanya seperti itu bener, cacing. kan Ya. ngeten lho, ora tau temen cacing niki. Iya. Cacing itu ada yang membuat lahan kita itu subur, ada yang merusak lahan kita. Nur kawat. Tapi wahune pun disukane bat tanah ya. Damel napa? Puradan apa damel regen? Puradan kurang kuat. Untuk saat ini puradan kurang kuat. Regen kuat, enten malih niku. Enten niku sing kuat damel niku enten. Kula lali ban aktive. Ora tau temen cacing. Biasane gitu ya. Nggih, nek sing ageng niku termasuk mengurai dia. Nggih. Jadi di lahan tambah subur. Nggih, tambah subur. Tapi kalau yang kecil seperti itu dia itu merusak akar. Jadi mangan oyote niki. Mangan oyot. Jadi oyot itu akar guys karena ini dilihat dimanapun. Oyot itu akar. Di sini namanya oyot. Ngerusak akar. Nih makan umbi. Loh, umbinya juga dimakan. Nih lho. Jadi sudah terlihat ini permasalahan dari lahan. Bener Mbah Truno, gak usah takut Pak Lurah. Sama kan bilang tadi, olah lahan ini kurang maksimal. Gak usah takut ada saya di sini. Kok nak diseneni kondaku. Telepon macul kula kata sejak. Loh, mboten napa-napa, saya itu mboten napa, sekedap malih. Mboten napa-napa. Jadi yang jelas kedepannya biar Pak Lurah itu berpikir nek olah lahan jeneng Mbah Truno kudu sing apik. Karena pada dasarnya seperti ini. Kunci sukses tanam bawang merah itu ada 2 olah lahan dan benih yang kualitas. Setelah itu perawatan ini nunut. Perawatan itu ngikuti. Dan terlebih untuk zaman-zaman perlu dipelajari, mupuk atau ngobati itu harus ngikuti keinginan tanaman, bukan karena atas kehendak Pak Lurah. Jadi zaman bisa laporan, Mbah, nek dipupuk iki enek akeh wong wis melengkung-melengkung, Mbah, enek dikurangi. Nek sampean punya masukan seperti itu langsung bilang ndak apa-apa. Mbah, hoyote lho enek kunaan kudu ditukokno regen. Langsung bilang, jadi kan demi kebaikan tanamannya. Kok nek diseneni kok tuku wae ya meneng wae. Yang jelas sudah terbukti ya tadi ada akarnya, ini ada. Kalau ulatnya saya yakin ini masih bisa diberantas gampang. Karena ulatnya ulat hijau. Tadi saya sudah keliling-keliling, saya tahu tapi tidak saya bunuh, tak biarkan. Ulatnya hijau, bukan ulat tentara. Kalau ulat tentara ini parah. Karena ini ulat biasa, ini ulat yang memang wajarnya ada di bawang merah, positif aman. Jadi gampang diobati. Tapi kalau sudah ulat tentara, itu mainnya harus dari bawah, dari atas. Dari bawah kita kasih insek seperti regen dan yang lainnya, dari atas kita obati dari daun. Kalau regen cair kan ada baik. Ya, jadi kalau masih ulat daun seperti ini masih gampang. Ya Mbah Truno ya. Tapi kalau ulat tentara wes yakin. Kualan, habis ini ulat tentara cukup waktu 3 hari bakal selesai. Oke guys, nanti kita sambung obrolannya. Mbah Truno ndak enak katanya temennya sudah pada bekerja. Yang jelas intinya permasalahan menurut saya pribadi masih ini di awalnya saya berpikir ini di benih yang kurang masa dormansi, tapi kata Mbah Truno ini benih sudah siap. Terus Mbah Truno cerita olah lahannya menurut Mbah Truno kurang siap, dan kedua-duanya itu masih jadi problem. Dan yang ketiga, akar dari bawang merah ini tidak bisa panjang, itu satu. Yang kedua tadi ada hewan pengganggu di akarnya.
Jadi nanti kita akan carikan solusi. Oke, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro beserta kru dari Pak Kepala Desa Kedung Adem mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.